Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari akhir nanti. Semoga yang menonton video ini mendapatkan karunia Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setelah menonton video ini bertambah ilmunya, mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Secara etimologi, dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Brahma India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila yang berarti batu atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila, yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi, secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi dasar atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara. Eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia merdeka pada tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus. Setelah mengalami pergulatan pemikiran, para pendiri bangsa ini akhirnya sepakat dengan 5 pasal yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah sebuah keniscayaan dasar ideologi bangsa, dan kita sebagai umat muslim yang tinggal di Indonesia yang mempunyai dasar dan pandangan hidup yaitu Pancasila harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama yang harus diaktualkan dengan melibatkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa Sang Kholik itu tunggal, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, juga di ayat lain, dan Surat Al-Huwalahulazi ila La ilaha illahu, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam itu didirikan atas dasar kepemikiran atas 5 dasar perkara. 1. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan persaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah. Semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara. Walau sudah fix rujukannya, apakah warga negara bahkan penjabat kita sudah amalkan sila pertama? Sudah, namun faktanya masih belum mengembirakan. Semuanya wajib bertekad untuk tingkatkan iman dan takwa. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antar manusia. Tidak ada yang saling menzalimi. Allah tugaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 9, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membiasakan orang-orang sebelum kita adalah
Jika orang terhormat di antara kalian mencuri, membiarkannya, namun jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Atau muttafaq alaih. Keadilan mutlak ini harus ditegakkan, tidak boleh dipandang bulu. Jadi, jika terjadi kecurangan dan ketidakadilan, maka kehidupan antar manusia tidak pernah aman, dibayang-bayangi oleh ancaman. Selain daripada itu, kehidupan manusia harus diwarnai dengan perilaku beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwasanya aku Muhammad diutus menjadi Rasul, tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini semakin menegaskan bahwa adab dan akhlak sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap warga negara Indonesia. Jika kita benar-benar taat beragama, insya Allah otomatis bisa berbuat adil dan akhlaknya baik antar sesama. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, walaupun kita beragama suku, bahasa dan ras, tetapi kita tidak satu, yaitu Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 103, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, yang diperkuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua rujukan menegaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme, sehingga pada tahun 1919 keluarlah jargon Hubbul Waton Minal Iman, yang artinya mencintai negara sebagian dari iman. Semangat persatuan bukanlah hasil konvensi rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah atau persatuan. Untuk menjaga keberlangsungan Indonesia, common vision harus lebih diutamakan, bukan pribadi, kelompok, golongan, atau parati. Dengan begitu, NKRI akan terus terjaga. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita seharusnya menjunjung tinggi wisdom dan musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini selain sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Demikian juga Quran surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang dikatakan dengan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah bahwa kita dalam berpolitik sangat diperlukan pikiran dan sikap yang bijak dengan melibatkan hati nurani dan martabat. Demikian pula dalam urusan pembuatan keputusan, hendaknya lebih diutamakan dengan cara bermusyawarah dan mufakat. Jika upaya ini gagal, barulah dilakukan dengan voting. Inilah yang menjadi persoalan dewasa ini, bahwa ada kesan bahwa pilihan langsung merupakan praktek demokrasi yang kurang sejalan dengan rambu-rambu Pancasila.
Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi atau privilege. Rumusan ini sebenarnya merujuk pada Quran surat An-Nahl yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan pada ayat 90, memberikan kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang dari berbuat keji, munkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Carilah keridhoanku dan berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan oleh orang-orang lemah kalian. Betapa dianjurkan untuk berbuat adil dan kebajikan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi dan membeda-bedakan. Pembangunan ekonomi yang seharusnya diperjuangkan adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, bukan ekonomi kapitalis yang berdampak terhadap ketidakmerataan kekayaan negara untuk rakyat. Demikianlah setelah memperhatikan uraian yang saya bicarakan, kita semakin mengetahui betapa Islam telah berkontribusi terhadap banyak tegaknya konsep Pancasila. Kini persoalan yang masih dihadapi terkait Pancasila bukanlah urusan konsepnya, namun konstruksi materi dan strategi implementasi nilai-nilai Pancasila yang belum terumuskan final. Di samping itu, perlu ditunjukkan political will-nya para pimpinan di semua level dan sektor di bawah presiden dan lembaga lainnya terkait urusan Pancasila adalah urusan dan tanggung jawab semua, bukan tanggung jawab rezim. Jika demikian, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan didukung oleh semua. Berikut adalah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say you too tired though, but I think that I lost you. Her mama a party girl, she just want